Halo? Yang lain Halo. Ya, gimana? Ya, dapat mendengar suara saya ya? dengan Anda. Sambil nunggu yang lain gitu ya. Kita mulai saja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua gitu ya yang bisa bergabung join gitu ya di sesi 11 ini gitu ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi gitu ya, yang telah memberikan kesehatan gitu ya. Kesehatan kepada kita. Nah, untuk sesi 11 ini gitu ya, saya coba di Google Meet ya, yang gratisan gitu ya. Nah, sebelumnya saya review dulu gitu ya untuk pertemuan kemarin yang sesi 10 mengenai indexing. Nah, indexing ini kemarin itu kira-kira gimana? Ada yang ditanyakan tidak mengenai indexing? Halo? Ya, halo Pak. Ya, indexing itu kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Gimana gitu kan? Ada default ID indexing, kemudian single indexing, compound indexing, multi key gitu ya. Dari tugas yang saya berikan, kira-kira rekan-rekan memahami nggak kalau setelah dipraktekkan gitu ya? Halo? Ya, halo. Ya, kira-kira memahami nggak yang sesi 10 kemarin? Kalau saya sih Pak memahami, tapi sedikit sulit dipahaminya itu karena kita nggak ada Nggak contoh ada apa, kasus Ibu? seperti apanya gitu. Jadi pengennya tuh Hmm? contoh kasusnya. Oh, Jadi contoh kasusnya. kita ya, Hmm. kita jadi bingung Pak yang mana multi key, mana yang beda-bedanya kan kita nggak ngerti gitu. Maksudnya teh yang mana Hmm. multi key, nah, apa Hmm. gitu. Pengennya ada kayak misalnya contoh kasusnya seperti apa, terus yang mana multi key-nya, yang mana yang Hmm. lainnya gitu. Oh, gitu. Maksudnya dalam itu kan saya kan hanya dalam satu ini ya, saya dalam satu dalam satu collection ya, Iya dalam Pak. Nah, satu betul. Nah, ya kan kemarin itu dalam satu collection contoh kasusnya ya. Cuma Iya Pak. jadi dalam user collection cuma kasusnya itu semua ya, single index ya, di single index kemudian compound index dalam satu collection ya. Iya Mungkin Pak. maksudnya yang siapa tadi? Yang siapa? Ibu siapa, Bu? Stefani, Pak. Stefani. Oh ya, Stephanie. Gimana? Nggak ngertinya gimana? Nggak ngerti contoh kasusnya gitu. Contoh kasusnya Nggak di ngerti tapi jadi bingung gitu. Yang mana mau di hmm, terus yang mananya gitu. Ya, jadi yang kan kita pengen, hmm, kalau saya emang ngertinya tuh kalau misalnya mau misalnya contohnya seperti apa. Nah, seperti ini gitu. Kalau itu kan Bapak satu kasus untuk banyak banyak ini apa hmm, banyak hmm, ya. Itu misalnya mau satu Kak. gitu Hmm, loh Pak. Biar saya tuh nggak oh, bingung. Kalau soalnya kemarin itu jadi bingung. oh gitu. Eh, jadi untuk setiap kasus itu maksudnya untuk setiap multi key untuk setiap indexing itu dibedakan kasusnya gitu ya maksudnya Ibu. Iya, betul, biar nggak bingung. Terus Hmm, keluarannya seperti apa gitu, Pak. Biar kita tuh tahu, oh bahwa multi itu seperti ini keluarannya gitu. Kalau misalnya hmm, kemarin saya tuh jadi bingungnya udah ngerjain nih contoh hmm, kasusnya seperti ini, tapi hmm. kita nggak tahu keluaran multi seperti apa gitu. Outputnya seperti apa gitu ya. Oke oke Iya, oke. betul. Nah, oke nanti mudah-mudahan sih nanti di sesi berikutnya lah saya terangkan lebih lanjut gitu ya. Nanti juga kita akan akan review lagi gitu ya, termasuk masukan-masukan dari Bapak Ibu gitu ya, sebaiknya bagaimana kan gitu, supaya rekan-rekan mahasiswa memahami juga gitu ya, jangan hanya teori saja kan gitu. Oke, Oke, makasih masukannya Ibu Stefani ya. Iya, Oke, iya Pak, untuk sama-sama.
untuk sesi ini saya coba udah di-download apa itunya materinya. Bentar. Nah, untuk sesi 11 ini saya akan coba bahas mengenai pencarian teks ya. Tapi mungkin sebelumnya di sini pun saya belum sampai outputnya seperti apa gitu ya. Nanti kita coba review lagi gitu ya. Yang pertama itu apa sih pada sesi ini apa sih maksudnya gitu ya, apa yang diharapkan dari pemahaman mengenai pencarian tag. Yang pertama itu yang pasti memahami konsep dasar pencarian tag gitu ya pada MongoDB, kemudian mendefinisikan pencarian tag, kemudian yang ketiga itu memahami dan mengaplikasikannya gitu ya. Apa itu pencarian tag gitu ya? Merupakan pencarian tag itu teknik juga gitu ya, teknik untuk mencari kata yang spesifik gitu ya, yang bertipe string menggunakan text index dan stemming gitu ya. Stemming itu teknik untuk menguraikan bentuk kata menjadi kata dasar, misalkan mencari jadi cari kan gitu. Nah, kemudian sama gitu ya, kemarin kan kita belajar indexing gitu. Nah, di pencarian tag juga sama gitu ya, menggunakan text index gitu ya. Kan kemarin itu ada ada single kalau kemarin itu lebih kepada indexingnya kepada numerik numerik bertipe numerik gitu ya, bertipe integer. Nah, kalau sekarang ini indexingnya lebih khusus kepada yang bertipe string gitu ya, yang bertipe string atau text. Nah, yang berikutnya kenapa pencarian tag itu sangat penting gitu ya. Seperti yang kita ketahui gitu ya. Ntar ada yang mau join. Kayak sepertinya ada yang join. Nah. Ini masih kelihatan ininya bahan presentasinya gimana? Masih kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan. Oh, kelihatan ya. 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 Kenapa text itu penting ya gitu ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui gitu ya, di website engine Google, Yahoo, Amazon dan lain-lain memang menggunakan pencarian teks gitu ya. Tetapi memang kalau yang di Google itu yang saya tahu memakai pagerank index gitu ya, pagerank index. Nah, pada MongoDB ini menggunakan text indexing. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa sangat penting gitu ya pencarian teks ini pada MongoDB. Misalkan kalau kita mencari produk ya, mencari produk pada suatu katalog yang sangat besar gitu ya, yang sangat besar. Nggak mungkin gitu ya kita mencari pada semua katalog itu tanpa ada indexing gitu ya. Kemudian apabila kita akan mencari data gitu ya, data yang tidak struktur pada suatu data yang berskala besar atau big data. Nah, itu ya indexing itu sangat penting. Berikutnya dengan indexing ya pasti gitu ya, pencarian kata pasti sangat cepat gitu ya. Itu mungkin kenapa text search itu sangat penting. Nah, di sini ada contoh pencariannya bagaimana gitu ya di Google Search Engine, bisa dilihat.
Nah, kemudian saya ada satu contoh kasus gitu ya. Contoh kasus, misalkan terdapat suatu koleksi dari dari katalog buku itu JSON gitu ya. Nanti di LMS Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bisa download. Nah, berisi file-file dari title sampai kategori gitu ya. Nah, untuk mengimportnya supaya masuk ke database MongoDB gitu ya, kita menggunakan perintah Mongo import. Kalau Mongo import udah familiar ya, rekan-rekan ya? Belum Pak untuk Caranya, import. misalkan kalau kita ada data ada dokumen atau collection gitu ya, collection kemudian dalam bentuk JSON, kemudian kita import ke MongoDB gitu ya. Belum ya? Belum Pak, belum. Belum ya? Belum ya. Nah, yang pertama itu kita import dulu ya database-nya dengan perintah Mongo import gitu ya. Di sini diidentifikasinya juga gitu ya, ada database-nya dengan data namanya katalog gitu ya, kemudian nama koleksinya books gitu ya, tipenya JSON. Nah, drop ini kalau supaya tidak ada duplikasi. Nama filenya katalog .books.json gitu ya. Nah, untuk importnya jangan di konsol MongoDB, tapi di konsol command prompt ya, command prompt DOS gitu ya. Iya. Importnya di command prompt DOS gitu ya. Command prompt. Nah, setelah diimport kemudian setelah diimport kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan perintah-perintah di bawah ini gitu ya. Misalkan yang nomor 1 gitu ya, kita mendefinisikan yang nomor 1 sampai 6 penjelasannya ada di bawah sini gitu ya. Penjelasannya ada di bawah sini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja gitu ya, tidak semuanya gitu ya. Nanti bisa baca-baca sama Ibu Bapak gitu ya. Nah, yang pertama ini untuk coding yang nomor 1 ini gitu ya. Ini mendefinisikan indeks gitu ya, mendefinisikan indeks pada file title dengan tipe teks gitu ya. Nah, nama indeksnya gitu ya. Di sini kita definisikan dulu nama indeksnya dengan nama title text index. Nah, gitu. Di sini penjelasan bisa dibaca gitu ya. Yang pertama itu mendefinisikan indeks pada field title dengan tipe teks. Di sini bukan DSN ya, dan nama indeksnya title text index gitu ya. Nah, apabila sudah didefinisikan indeksnya, kita coba coding yang nomor 2 gitu ya. Kita coba coding yang nomor 2. Codingan nomor 2 itu query untuk memfilter kata action gitu ya. Query untuk memfilter kata action gitu ya. Nanti dicoba sama adik-adik gitu ya bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, besok mungkin nanti kita akan review gitu ya di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya lampirkan juga outputnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau yang kode yang ketiga ini query untuk mencari atau memfilter kata MongoDB in action gitu ya, kata MongoDB in action. Nah, nanti sama rekan-rekan dicoba bagaimana outputnya gitu ya. Nah, khusus yang nomor 4, nah ini yang nomor 4 nih gitu ya, saya tandain. Khusus yang nomor 4 ini ada tanda kutip 1 dan tanda kutip 2. Nah, untuk yang memakai
Ini ada penjelasannya gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor 4, yaitu untuk mencari kata MongoDB in action, tetapi ini lebih spesifik pada kata yang bertanda petik 2 gitu ya. Nah, ini ada MongoDB-nya gitu ya, tanda ada tanda petik 2 gitu ya. Nanti akan lebih spesifik gitu ya. Jadi perbedaannya kalau di outputnya nanti kalau sama rekan-rekan dicoba, kalau MongoDB yang apa? yang kode nomor 3 itu akan menampilkan di outputnya akan menampilkan bukan hanya MongoDB in action tetapi yang lainnya gitu ya. Ada kata-kata action in action, dia akan menampilkan semua action gitu in action. Nah, khusus untuk yang nomor 4 ini dia hanya menampilkan katalog buku MongoDB in action saja. Kemudian yang nomor 5 ini filter kata MongoDB tetapi dengan kriteria status gitu ya, penambahan kriteria. Kalau di RDBMS itu, di MySQL itu where gitu ya, where status gitu ya. Kalau di RDBMS itu select gitu ya. select title MongoDB where status gitu ya, map gitu kalau tidak salah. Mungkin adik-adik sih saya kira masih kalau belum dipraktekkan saya kira masih belum paham pasti ya. Masih gimana gitu ya. Iya Pak, masih ngawang-ngawang. Masih mengawang-awang ya itulah, masih ngawang-ngawang. Tapi kalau udah dipraktekkan gitu ya, kalau udah dipraktekkan pasti ya insya Allah tahu gitu ya. Insya Allah tahu. Nah, saya harapkan juga nanti adik-adik gitu ya, rekan-rekan semua langsung dipraktekkan gitu ya. Langsung dipraktekkan hasilnya gimana, perbedaannya gimana setiap kode gitu. Setiap kode dari 1 sampai 6. Nah, kemudian untuk menghapus tag index gitu ya. Ini apabila nama index tidak didefinisikan terlebih dahulu. Nah, maksud saya tidak didefinisikan itu seperti pada nomor 1 gitu. Ini kan didefinisikan ya namanya ya. Name-nya title index. Nah, kalau tidak didefinisikan, misalkan gini, kalau tidak didefinisikan itu, ini kan didefinisikan dulu ya nama indeksnya dengan nama title index. Nah, kalau tidak didefinisikan seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita definisikan dulu, kita inisialisasi gitu ya, kalau ininya kita inisialisasi gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, maksudnya apabila tidak didefinisikan dulu gitu ya, apabila kodenya seperti ini gitu ya pada nomor 1, maka cara untuk melihat namanya itu gitu ya, itu dengan mengetikkan perintah get index gitu ya. Get index gitu. Ini bukan get index, harusnya S ini. Ya. Get index gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita hapus dengan perintah drop index. Drop index. Drop index diikuti dengan nama index. Gitu. Yang ini mohon di mute dulu. Yang ini mohon. Ini ada adik-adik, jadi ada sebuah quote gitu ya. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar gitu ya. Gitu adik-adik. Mungkin itu
teman-teman semua gitu ya, saya harapkan adik-adik bisa mempraktekannya gitu ya supaya lebih paham, karena kalau tidak praktek gitu ya tidak akan memahami gitu ya gitu. Nanti kita review gitu ya di sesi berikutnya gitu apa kekurangannya dan yang harus diperbaiki apa gitu ya. Silakan, ada pertanyaan rekan-rekan? Halo? Halo? Untuk source-nya nanti Pak di-upload di LMS juga itu Pak. Ya, udah saya upload, Oh, udah saya upload. Baik, Udah. gitu. Udah di-upload. Kalau di yang Z itu di mana ya, sebentar. Yang kelas Z itu di file folder file ya. Folder file di situ dicari lah gitu ya. Oh, baik Pak. Iya. Terima kasih. Pak, boleh bertanya, Pak? Halo? Ya, boleh silakan. Ya, Saya boleh, gimana, Pak? Ini Pak, Halo? mengenai tugas kemarin kan saya itu kendala di ininya belum connect ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang ini kan udah diinstal ulang Pak, laptopnya menjadi 64 bit lah Pak. Ya, 64 bit. Kemarin Ya, itu 32 bit. Nah, boleh nyusul nggak Pak? Boleh. Boleh Pak, silakan. Oh ya, Boleh Pak. Jadi gini ya, kalau oke. Jadi gini ya teman-teman semua gitu ya. Kalau ada tugas, silakan konfirmasi gitu ya. Kalau teman-teman ada kendala gitu ya, tidak apa gitu ya. Pasti saya terima gitu ya. Gitu. nanti itu dikirim, kalau LMS kan udah ditutup Pak. Jadi lewat email gitu atau lewat apa Pak? Lewat email atau enggak lewat WA juga tidak apa. Di pribadi aja ya. Lewat WA juga tidak apa. Nah, terima karena kasih kalau Pak. saya lihat, kalau saya lihat ini memang ada dari 24 itu yang mengirimkan tugas itu hanya 15 gitu ya, 15 orang. Nah, maksud saya gitu ya, ini yang tadi kan Pak Didi ya? Iya, betul Pak. Pak Didi udah konfirmasi, silakan dikirim ulang. Nah, untuk yang lainnya yang belum, silakan, ada dua opsi gitu ya. Apakah mau mengirimkan tugas yang kemarin atau mau mengerjakan latihan di sesi 9-10 gitu ya. Sudah saya share latihan sesi 9 gitu ya. Silakan mana saja gitu yang menurut Bapak Ibu memungkinkan gitu ya. Gitu. Ya. Jadi saya tunggu ya sampai sesi berikutnya, sampai sesi 12 ya tugasnya, karena untuk sesi ini belum ada tugas lah gitu ya. Kalau yang lain gimana? Teman-teman gimana yang lain? Halo? Iya Pak. Yang lain ada pertanyaan tidak mengenai tugas atau apa gitu ya? Oh, baik Pak, sudah cukup sih Pak. Nah, silakan teman-teman dipelajari dulu outputnya gitu ya, dipraktekkan outcome-nya bagaimana, kemudian dianalisa sama teman-teman gitu ya. Nanti kita review di sesi berikutnya, supaya supaya teman-teman semua gitu ya bisa menganalisa dan kalau yang tidak mengertinya di sesi berikutnya bisa dipertanyakan gitu ya. Oke ya? Baik, ya, Pak. Terima kasih teman-teman semua gitu ya atas atensinya dan dan mudah-mudahan gitu ya kita bisa cepat ketemu di darat gitu ya, mudarat gitu ya. Kadang saya juga bingung gitu ya. Ini belum pernah tatap muka gitu ya, tatap mukanya hanya di daring saja gitu ya. Mudah-mudahan sih pandemi ini cepat berakhir lah gitu. Oke teman-teman. Tapi yang penting sih semua diberi kesehatan gitu. Amin. Oke Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, demikian, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.